yang selalu setia setiap minggu pagi sudah mandi, sudah rapi karena mau mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak Pelkat PA. Nah, adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya dong, tetap sukacita, haleluya. Karena apa? Karena bersama Yesus luar biasa. Oke. Nah, Kak Fani harap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat karena kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan hari ini bersama-sama. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah siap mau memulai impanya hari ini? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, Kak Fani mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, biar lebih semangat kita sambil berdiri, ya. Oke, siap memuji Tuhan? Oke, mari kita memuji Tuhan lewat kidung pujian berikut ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang untuk mengawali impa kita pagi hari ini, Kak Fani mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk memimpin impa kita pagi hari ini. Yuk, ambil sikap berdoanya yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun kembali dan kami boleh menerima berkat Tuhan berupa nafas kehidupan yang baru dan juga kesehatan yang baru. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau memulai ibadah minggu kami. Tolong kami Tuhan supaya ibadah ini boleh berjalan dari awal hingga akhirnya karena tuntunan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sudah pegang Alkitabnya? Oke, yuk
siapin Alkitabnya. Yang belum siapin Alkitabnya, ayo cepetan cari Alkitabnya. Karena kita mau sama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, kalau gitu langsung saja ya. Hari ini kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Desi. Silahkan Kak Desi. Terima kasih Kakak Fandi dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita untuk membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabmu. Sudah dipegang Alkitabnya? Baik, kalau sudah dipegang, sekarang kita mau buka Alkitab di Perjanjian Baru. Alkitab di Perjanjian Baru dari Injil Markus. Adik-adik boleh lihat ya, Injil Markus itu terletak sesudah Injil Matius. Ya, boleh dibantu Papa dan Mama atau Kakak. Baik, jika sudah, Injil Markus pasal yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Markus 7 pasalnya yang pertama sampai dengan yang ke-16. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang boleh menolong kami sampai saat ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan satu persatu, supaya kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga berkati kakak Layan yang akan berbicara tentang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik baik, kita akan membaca Alkitab, tapi kali ini adik-adik ya, tadi Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16, tapi kakak akan membacakannya di ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8 saja ya. Baik, beginilah firman Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ya adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk membaca Alkitab, dan saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan meskipun masih melalui media online atau melalui video yang saat ini adik-adik lihat ya. Oleh karena situasi pandemi yang belum selesai adik-adik ya, dan kita masih belum bisa bertatap muka di gereja. Oh iya adik-adik, ngomong-ngomong tentang pandemi, kita pun masih diminta untuk terus melakukan prokes. Nah, masih ingat gak ya apa itu prokes? Ya,
Prokes adalah protokol kesehatan. Nah, apa aja nih yang mesti kita lakukan ya? Adik-adik masih ingat? Setiap keluar rumah harus tetap pakai masker ketika berjumpa dengan orang-orang yang ada di luar rumah atau orang-orang yang ada di luar sana. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan ya? Betul, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Apalagi ya? Ya, menjaga jarak, betul. Jangan ke tempat-tempat ramai dulu ya, supaya kita terhindar dari virus corona. Nah, adik-adik tentang mencuci tangan, kakak mau tanya nih, kenapa ya kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir? Ada yang tahu? Kenapa? Ya, karena dengan kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir itu bisa membunuh kuman, membunuh virus, membunuh bakteri yang ada di tangan kita supaya kita terhindar dari sakit penyakit ya. Nah, itu semua untuk kebaikan kita. Nah, adik-adik, kita tetap diminta untuk terus taat untuk melakukan protokol kesehatan. Nah, tapi adik-adik, dari bacaan Alkitab kita tadi ada yang ribut-ribut nih masalah tentang cuci tangan. Ada apa ya dengan mencuci tangan? Mau tahu nggak ceritanya tentang apa ya? Ya, begini nih ceritanya nih adik-adik ya. Jadi suatu kali ada rombongan orang Farisi dan ahli Taurat yang dari Yerusalem datang menemui Tuhan Yesus. Ya, untuk adik-adik ketahui, orang Farisi ini adalah orang-orang yang sangat taat pada perintah Tuhan. Taat sekali mereka ini mengerjakan perintah Tuhan. Nah, salah satu ketaatan mereka adalah mencuci tangan. Nah, adik-adik pada waktu itu, pada zaman-zaman dahulu itu, mencuci tangan itu mereka anggap membersihkan diri mereka dari kenajisan, dari kotor, supaya mereka layak di hadapan Tuhan. Ya, pada waktu itu mencuci tangan sebagai tindakan supaya layak di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, jadi ketika itu orang Farisi menemui Tuhan Yesus yang saat itu sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, lalu orang Farisi ini melihat beberapa murid dari Tuhan Yesus ini tidak membasuh tangan mereka sebelum mereka makan. Wah, orang Farisi ini langsung bilang nih, kenapa murid Tuhan Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan? Kan nanti makanannya jadi najis, jadi kotor, tidak bisa dimakan orang lain. Karena setiap orang yang menyentuh makanan yang sudah najis atau kotor itu, mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Begitu kata orang Farisi, adik-adik. Mendengar hal itu, Tuhan Yesus pun menegur orang Farisi ini. Tuhan Yesus tidak suka dengan cara pikir orang Farisi yang menganggap setiap makanan yang sudah disentuh itu menjadi najis, dan setiap orang yang makan jadi najis dan mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Betulkah seperti itu? Nah, adik-adik, pikiran orang Farisi ini menurut Tuhan Yesus membuat mereka dijauhi oleh orang-orang lain. Karena orang Farisi ini menganggap segala sesuatu yang kotor itu tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau berteman, tidak mau menyentuh apapun yang mereka anggap najis dan kotor. Wah, ini tentu bertentangan ya dengan kasih Tuhan Yesus. Seperti kita tahu adik-adik ya, Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Nah, orang Farisi ini mereka taat pada perintah Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka jadi tidak diikuti dengan mengasihi orang lain. Mereka taat kepada perintah Tuhan, tetapi mereka menganggap jijik dan kotor kepada orang-orang yang dianggap tidak taat kepada perintah Tuhan. Wah, untuk itu Tuhan sangat marah sekali kepada orang Farisi ini.
ya, karena mereka taat pada perintah Tuhan, tetapi mereka tidak mengasihi sesama mereka. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, ketaatan pada perintah Tuhan itu harus kita lakukan. Tetapi ketaatan juga harus dilanjutkan dengan mengasihi semua orang, ya, tanpa terkecuali. Baik orang itu berbuat jahat kepada kita ataupun orang-orang yang dianggap tidak layak, tetapi kita harus tetap mengasihi semua orang, ya, setiap orang tanpa terkecuali. Karena apa, adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita yang berdosa ini. Ya, kita harus ingat, kita pun orang berdosa. Bayangkan, Tuhan aja mau mengasihi kita orang berdosa. Masa kita nggak mau mengasihi sesama kita? Kita nggak mau mengasihi teman kita? Nah, ingat ya firman Tuhan hari ini. Taat pada perintah Tuhan, rajin impak, ya, rajin berdoa, melakukan perintah Tuhan, tetapi kita juga harus mau mengasihi orang lain, ya. Jadi firman Tuhan hari ini yang pertama mau mengajarkan kita apa, adik-adik? Untuk hidup taat pada perintah Tuhan. Taat juga kita dalam melakukan protokol kesehatan. Jadi jangan lupa ya, taat perintah Tuhan dengan taat protokol kesehatan. Kita mau pakai masker, kita mau mencuci tangan sebelum makan atau menyentuh apapun, ya, supaya ini kita mencuci tangan supaya kita terhindar dari sakit penyakit, ya. Oke, nah kedua, kita juga diingatkan hari ini untuk mau mengasihi orang lain. Semua orang, tidak boleh pilih-pilih yang cantik, yang ganteng, yang jelek, tinggi, pendek, gendut, kurus, semua harus kita kasihi, ya, karena Tuhan mau kita hidup taat dan mengasihi. Ya, semoga adik-adik semua boleh belajar hari ini untuk selalu taat dan mengasihi. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam ibadah IHMPA kita di hari Minggu ini. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan ya, sebelum kita memberikan persembahan, kakak mau ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita sama-sama dengarkan lagu berikut ini.
Nah, adik-adik, saatnya kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh adik Layan. Untuk itu, kakak minta untuk adik-adik melipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Berkatilah berkatilah persembahan kami ini kesalahan ini untuk untuk kemuliaan nama-Mu. kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan jangan lupa untuk mengingatkan pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan kakak Layan ya. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah, mari kita bernyanyi dari satu lagu dan diakhiri dengan doa bersama-sama. Yuk sama-sama kita bernyanyi dimulai dari 1, 2, 3. Nah, adik-adik tadi kita sudah bernyanyi dan sekarang saatnya kita berdoa. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan kiranya Engkau tetap senantiasa menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Dan juga Kau bungkus hati kami Tuhan, agar kami tetap setia padamu. Tuhan, hanya ini doa yang kami sampaikan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.